Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya seperti biasa bertemu kembali dalam kajian Al-Hidayah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masih terus melanjutkan bahasan mengenai landasan hadis sebagai sumber dari hukum Islam yang harus kita jadikan sebagai pedoman. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung serahkan saja kepada Al-Ustadz untuk membahas topik kali ini, yaitu mengenai larangan ingkar sunnah. Tafadhol masykuron ma'zuron. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa, materi sekarang ini masih merupakan kelanjutan dari bahasan sebelumnya yang berjudul Al-Amru Bitamassuki Bihima, ya, perintah untuk berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kali ini lebih menegaskan pembahasan pada permasalahan larangan untuk menolak as-sunnah. Hadisnya an Ubaidillahi bani Abi Rafi'in an abihi yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la alqiyanna ahadukum muttaqian ala arikatihi ya'tihil amru min amri mimma umirtu bihi aw nuhitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Artinya dari Ubaidillah bin Rafi, dari ayahnya, berarti dari Abu Rafi. Ia menyampaikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Abu Rafi itu menyampaikan apa yang telah diterima dari Rasul. Rasulullah bersabda, jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kalian sedang bersandar di atas dipannya dalam keadaan santai, lalu datang kepadanya suatu perkara dari urusanku, baik berupa perintah yang aku perintahkan atau larangan yang aku larang. Kemudian ia berkata, aku tidak tahu. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dalam kitabullah, yakni dari Al-Quran. Nah, pemirsa, hadis ini disampaikan oleh Abu Rafi yang diterima dari Rasulullah. Nah, kata Abu Rafi ini, Rasulullah memberikan peringatan, la alpianna, jangan sampai aku mendapati. Jadi jangan sampai Rasulullah itu menemukan seseorang muttaqian ala arikatihi, bersandar di atas dipan atau kursi yang empuk.
menggambarkan ya, menggambarkan orang yang sombong. Jadi jangan sampai, kata Rasul, aku mendapati, ini ancaman, kalau bahasa kita, jangan sampai terjadi. Ada orang bersandar di kursi yang empuk, di dipan yang empuk, dalam keadaan sombong. Yatil amru min amri. Datang kepadanya suatu perintah dari urusanku. Ajaran atau sunnah Rasul. Datang perintah. Ya, yang berupa perintah itu merupakan ajaran dari Rasulullah. Ya'tihil amru min amri mimma umirtu bihi aw nuhitu anhu. Jadi urusan yang datang dari Rasul baik berupa perintah ataupun berupa larangan. Nah, lalu orang itu menjawab, aku tidak tahu. La adri. Aku tidak tahu. Ya, ketika ada perintah dari Rasul, gitu ya, itu perintah dari Rasul. Nah, kemudian dia menjawabnya tuh, aku tidak tahu apa-apa. Itu aku tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa orang itu abai terhadap sunnah. Gitu. Nah, lalu dia mengatakan lagi, la adri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Aku tidak tahu. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dalam Al-Quran. Ya, hanya kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari Al-Quran. Berarti ini karena dalam as-sunnah itu, karena dalam Al-Quran itu tidak ada apa yang disampaikan Rasul, ya makanya dia tidak mengikuti Rasul. Di Qurannya juga nggak ada. Kan banyak gitu. Ya, hal-hal yang ada pada Rasul, tapi tidak ada dalam Quran. Pada Al-Quran itu. Itu banyak. Ya, tentang cara pelaksanaan sholat saja, itu tidak ada di dalam Quran. Dalam Al-Quran, cara pelaksanaan sholat itu. Kemudian, tentang larangan menikah dengan menggabungkan antara istri dengan bibinya. Itu nggak ada di Quran itu. Nah itu. Nah jadi intinya di sini menerangkan tidak boleh menafikan as-sunnah, berpegang pada Al-Quran saja. Makanya kata Rasulullah yang sudah dibahas itu, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu abadat. Aku meninggalkan dua perkara. Jika kamu berpegang pada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi apa yang datang dari Rasul pun itu sama-sama yang harus ditaati. Karena apa yang keluar dari Rasul itu adalah juga wahyu. Ya. Itu sebagaimana dalam surah An-Najm ayat 3-4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Rasul tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, kecuali itu merupakan wahyu yang telah diwahyukan. Nah, karena itu apa yang keluar dari saudara wahyu itu harus diikuti juga, gitu. Nah, itu memang di dalam as-sunnah, dalam al-hadis itu, ya
ada beberapa tingkatan itu. Ya, ada yang dikatakan mutawatir, ada dikatakan sahih, ada dikatakan hasan, gitu kan ya. Nah, kalau Muhammad Abduh misalnya, itu hanya menerima yang mutawatir saja. Itu padahal kebanyakannya hadis itu ahad. Ya, hanya beberapa hadis saja yang tergolong pada mutawatir itu. Kebanyakannya ahad. Nah, makanya dalam hal ini yang ahad itu harus diteliti. Ya, teliti. Apakah benar? Ya, ini hadis ini sahih atau hasan, gitu ya. Banyak ya riwayat yang disampaikan, terutama banyak dalam masalah kisah, itu adalah sahih, padahal bukan sahih. Ya. Nah, makanya Abduh, ya Muhammad Abduh itu ya dianggap tidak menerima khobar ahad. Padahal itu hadis juga. Iya. Makanya kata Muhammad Abduh itu lebih baik menggunakan akal daripada bersandar pada hadis ahad itu. Gitu. Tapi tentunya dalam tafsirnya Muhammad Abduh dampingi oleh Rashid Ridho, seorang ahli hadis. Gitu. Nah, makanya di dalam tafsirnya itu sudah ada pembanding gitu. Gitu. Nah, kemudian dulu di akhir-akhir ini juga ada orang yang kelompok yang dikatakan ingkar sunnah, tidak menerima sunnah, gitu. Padahal dalam melaksanakan peribadatan itu, ya secara terperinci diungkapkan dalam sunnah. Sholat saja kan di Quran diterangkan tentang berapa rakaatnya, kemudian bagaimana cara rukunya, bagaimana cara sujudnya, bagaimana cara takbirnya, nggak diungkapkan. Dalam masalah haji juga sama. Dalam masalah haji itu, bagaimana melaksanakan tawaf itu, apa yang mesti dibaca ketika tawaf itu, bagaimana ketika melaksanakan sa'i, apa yang mesti dibaca dalam sa'i itu. Nah, dalam hajinya juga sama seperti itu. Dan di Quran itu diungkapkan secara global. Nah, makanya Al-Quran menyebutkan Rasul diutus itu adalah diantaranya litubayyina linnasi, agar Rasul dapat menjelaskan kepada orang-orang itu litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia. Pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, Umar bin Khattab itu menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mencintai Anda melebihi pada keluarga saya, istri dan anak saya, kecuali pada saya sendiri." Kata Rasulullah, "Tidak wahai Umar. Mencintai Rasul juga harus melebihi kecintaan pada diri pribadi, diri sendiri." Nah, artinya kalau Rasulullah perintah, ya, itu jangan memperhatikan berat, ya, kesulitan diri pribadi. Lakukan. Itu pada kecintaan itu. Ya, kan kalau perintah dari diri, kadang-kadang ada perintah nafsu. Nah, perintah nafsu. Perintah dari diri harus terkalahkan oleh perintah Rasul. Perintah kepada keluarga juga harus terkalahkan dengan perintah Rasul itu.
Nah, makanya dalam drama ini kedudukan sunnah itu, ya, sunnah itu ya sama dengan Al-Quran. Cuma sunnah itu adalah yang merupakan sumber hukum kedua, ya, kedua, yang fungsinya adalah menjelaskan, menjabarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Makanya kalau hadis yang sahih itu bisa dikatakan tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Ya, kalau bertentangan dengan Al-Quran bukan sahih namanya. Ya, di syarat sahih itu tidak boleh berlawanan dengan Al-Quran. Kalau ternyata ada berlawanan dengan Al-Quran, itu dipermasalahkan, analisis. Ya, analisis itu nggak mungkin yang sahih itu berlawanan dengan Al-Quran itu. Nah, makanya apa yang keluar dari Rasul, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, penetapan, itu kita ambil juga, dia laksanakan, gitu. Nah, inilah, ya, ini peringatan dari Rasul, itu kayak peringatannya itu adalah jangan sampai mengabaikan as-sunnah. Nah, kalimatnya tadi, ya, ketika datang suatu urusan berupa perintah atau larangan dari Rasul, jawabnya aku tidak tahu, sebab aku hanya mendapati apa yang ada dalam Al-Quran. Kata Rasul, jangan sampai ada ucapan seperti itu. Jangan sampai ada ucapan seperti itu. Nah, itulah, ya, sebagai penegasan dari Rasulullah SAW bahwa sunnah itu juga merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran itu. Itu barangkali. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini adalah merupakan hadis mengenai penegasan kepada kita semuanya untuk menjadikan as-sunnah atau hadis sebagai sumber hukum kedua setelahnya Al-Quran. Dan kekhawatiran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pun itu memang terbukti. Ada beberapa kelompok yang disebut dengan ingkar sunnah, orang yang mengingkari terhadap as-sunnah, baik itu secara kuli, secara total, secara keseluruhan, menolak semua sunnah. Ada juga yang sifatnya itu zuzi, yaitu sebagian, artinya menerima yang mutawatir dan menolak yang ahad. Nah, atau ada juga kelompok yang ingkar terhadap sunnah itu adalah pokoknya meskipun hadis, kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, kalau tidak dibunyikan dalam Al-Quran, nah itu pun mereka tolak. Nah, jadi ini memang suatu pernyataan, di satu sisi adalah penegasan kita harus menjadikan sunnah sebagai sumber kedua setelahnya Al-Quran, tapi di satu sisi memang kalau kita lihat sejarah, benih-benih pengingkaran terhadap sunnah, terhadap hadis itu ternyata ada juga, baik itu pada masa-masa imam madhab semacam Imam Syafi'i dulu pernah berdebat dengan pengingkar sunnah, yang akhirnya pengingkar sunnah itu ketika debat dengan Syafi'i itu kalah total. Makanya Imam Syafi'i disebut nasirus sunnah, penolong sunnah. Jadi di saat ada pengingkaran, maka di saat itu pula ada pembaharu, ada ulama yang membantahnya, memantahkannya. Baik ikhwan bila yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu rupanya untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita bertemu pada kesempatan yang lain. Sekian, terima kasih. Dan terakhir sebagai informasi bagi ikhwat iman sekalian yang memiliki putra-putri yang akan segera lulus SMA ataupun aliyah, nah kita menerima pendaftaran di STI Al-Hidayah Tasikmalaya. Ada 3 prodi, ada 5 prodi. 1 adalah pendidikan bahasa Arab, 2 ilmu Al-Quran dan tafsir, 3 ekonomi syariah, 4 pendidikan Islam anak usia dini, dan yang kelima adalah pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, rupanya sekian. Terima kasih atas perhatiannya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.